Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini saya mau angkat topik logika sekali dari pernyataan Mas ini ya, yang dimana kaitannya dengan logika. Burung alami adalah di alam liar. Pak, logika nih supaya kalian semua bisa cerdas, supaya kalian semua bisa bijak. Sekalian hari ini berarti temanya kajian rasa ya. Kajian rasa kaitannya dengan dunia perburungan. Dunia perburungan yang nanti dikaitkan dengan sifat manusia, dengan hati manusia. Siapkan telingamu, siapkan perasaanmu, toto pikiranmu ya, supaya bisa sebijak mungkin. Siap nih kopine, siap nih rokoknya ya, ben sahdu ya. Ayo kita masuk ke dalam ben sahdu super sahdu ya. Tak tes neneng logikamu dari babakan dasar. Ayo masuk ke dalam. Kita lanjut di sini ya teman-teman ya. Jadi gini, tak dudui pertanyaan dan pernyataan dari Mas ini dulu. Siap no rokokmu rek pokoknya rek ya. Ini bicara logika ya. Kajian rasa sing hubungannya karo manuk. Dari Sukar ya, dari Mas Sukar seperti ini pertanyaannya. Logika sederhana, burung hidup alami di alam bebas. Ambisi manusia merampas itu semua. Maaf, tolong jelaskan. Nah, gini Mas. Sebelum masuk ke ranah logika ini semua, sampean tak kasih tahu. Kalau berkenaan dengan hukum merawat burung diperbolehkan, nggak ada masalah, karena sahabat Nabi yang namanya Abu Umair juga merawat burung. Kisahnya banyak ya. Golek aku jelas niki babakan masalah dalil hukumnya merawat burung itu gimana, nanti kira-kira 20 menit nggak cukup ya, nanti durasinya kepanjangan. Intinya diperbolehkan, sahabat Nabi ada yang merawat burung namanya Abu Umair. Abu Umair ini wis kisahnya dawar ya. Intinya tidak ada satu ayat pun, satu dalil pun yang menjelaskan secara rinci bahwasanya Nabi melarang. Tidak ada satu dalil pun ya. Intinya begini, tak kembalikan lagi kepada yang namanya logika hidup, burung hidup alami di alam liar. Gini Mas, pada zaman dahulu kala orang merawat burung itu tujuannya buat teman ngopi di rumah, anggaplah begitu, buat oceh-ocehan di rumah, buat rawatan di rumah. Semakin kesini bertambahnya tahun, ada kompetisi, ada ini, ada itu adalah sifat alami manusia Mas. Sudah hal wajar manusia seperti itu, dan kita harus sadar diri. Semakin bertambahnya tahun, bumi usianya semakin tua, mudarat semakin banyak. Itu sudah hal wajar, memang sudah dititahkan begitu Mas. Semakin tua usia bumi, kerusakan semakin merajalela. Kalau kita tidak mau menerima kodrat seperti ini, ya lucu Mas. Karena memang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Banyak kisah yang menceritakan bahwasanya semakin tambah usia bumi, semakin banyak kerusakan. Kembali lagi kepada tanda-tanda kiamat. Kiamat itu akan terjadi kalau bumi kios gak karu-karuan. Sudah gak karu-karuan bumi ini, maka ada kiamat. Kalau manusia bener terus, yo piye rek gak kiamat bro. Mesakne wong mati kuwi ndongone ndang kiamato. Lek wong urip ndongone ojo kiamat lho. Mesakne wong mati bro. Allah iki maha bijaksana. Allah akan mengabulkan doanya orang mati. Ibaratnya ngono bro yo. Ibaratnya ngono lho logika. Paham kan? Bisa menyentuh logikamu kan? Sekarang kita bicara logika mengkuliti manusia. Bicara logika sebelum ke masalah burung ya. Sebelum ke masalah burung ini tadi kan sampulnya logika burung hidup di alam bebas. Wes tak dudui nih sampean gini mau ya, tentang hukumnya juga sudah tak kasih tahu. Saya kita kuliti sifat manusia dulu. Sebelum kita membedah luar daripada kita. Maksudnya makhluk ini kan jobo tuh rek. Jobo bukan kita ya, insan yang berbeda. Podo-podo makhluk, podo-podo ciptaannya, tapi insan yang berbeda. Kita bedah sisi manusia saja. Misalkan Mas ini menyatakan bahwasanya ambisi manusia. Ki ngomongnya dunia manuk atau mau kan? Manuknya tak singkrih nih dhisik ya. Tak pinggirkan dulu. Ambisi manusia. Sampean tahu nggak?
Kalau bicara sifat logika, kita bicara logika manusia ini butuh ya apa? Manusia itu cuma butuh makan dan minum, sudah itu cukup. Tapi pada faktanya gimana? Sampean masukar butuh HP kan? Butuh YouTube kan? Buat komentar kan? Nah, ya wes seperti itu. Bisa menyentuh logikamu nggak? Itu juga sama aja, namanya melampaui batas. Kalau kita mau bicara sisi kebersihan, kita mau bicara sisi kesucian, ngomongin dunia tasawuf, ya tentu HP, laptop, terus makan-makan yang berlebihan, punya harta yang berlebihan, ya ini semua tidak dibutuhkan. Karena pada hakikatnya Allah akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Allah tidak akan mencukupi apa yang kita inginkan. Lek ngomongin sing dipingini, menungso pingini sembarang-barang rek. Gunung dituku lek iso, bulan langit lek iso dituku. Kan begitu, sifat manusia memang pada dasarnya melampaui batas. Seperti yang sering saya sampaikan bahwasanya menungso ki dhaif, menungso ki kufur, menungso ki pelit, menungso ki panggone sing ora-ora, ana malaikat, ana setan, ana geni, ana banyu, ngono lho rek. Ono api, ono elek, ngono lho. Jadi sudah hal yang sangat wajar sekali manusia seperti itu. Ya, kembali lagi memang kodratnya begitu. Memang kodrat alamiahnya seperti itu. Hanya saja bagi mereka-mereka yang mau menggunakan akalnya, bagi mereka-mereka yang mau bijaksana, menerima kodratnya, bagaimana dia yang seharusnya sebagai manusia. Karena gini bro, lek ngomongin menungso ini kudu ngerti pasal nang ninung bro ya. Lek cara Sunan Kalijaga, nang iki mau nang ngendi, ning iki mau ning ngendi, nung iki nung ngendi. Jadi kalau orang sudah memahami pasal dasar ini, insya Allah dia akan berhati-hati dalam bertutur kata supaya tidak menjadi bumerangnya dia sendiri, dalam bertindak berperilaku supaya tidak kembali kepada dia lagi. Ngono rek. Paham dari sini? Nang ngendi, ning ngendi, nung ngendi. Nang ngendi iki maksudnya kita ini berasal dari mana? Ning ngendi kita sekarang di mana? Nung ngendi sok ben awake dhewe bakal kemana? Suatu saat nanti kita matinya ini akan kemana? Nah, sesungguhnya kita hidup itu untuk mati, mati untuk hidup. Iki rada jeru ya bahasanya rek ya, tapi insya Allah sangat paham. Insya Allah sangat paham. Buat orang-orang yang sudah mendalami yang namanya kajian-kajian spiritual diri ya. Spiritual itu nggak ada hubungannya sebenarnya karo dukun-dukun dunia perdukunan, nggak enak bro. Ya, dukun-dukun sing viral-viral itu buat kabeh nih itu. Itu mek konten tok yang dabrus ya dukun-dukun itu. Spiritual itu kajiannya hubungannya dengan diri ya, dengan diri. Spiritualitas hubungannya antara kita dengan roh kita, antara kita dengan alam, antara kita dengan diri kita yang paling dalam. Nah, ini spiritual itu seperti itu sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa semakin kesini semakin tidak karu-karuan ya. Jadi lanjut lagi kepada topik ini mas. Jadi sifatnya manusia ambisi wajar. Sudah hal wajar mas sebenarnya. Kita saja sebagai manusia yang bijak, manusia yang sadar, ya kita harus punya rem, ya punya rem. Tapi kalau kita mau menata, menginginkan semuanya seperti yang kita inginkan, bijak semua, yo jenenge nyalai kodrat mas. Nggak bisa, jenenge nyalai kodrat. Ini semua akan termasuk rahasia pangeran mas. Manusia salah itu atas apa ya? Ini kira-kira kejeron gak ya? Enggak sampe salah arti rek. Kalau aku bicara seperti ini, takutnya sampean salah arti. Karena begini bro, nyifati manunggaling kawula Gusti ya. Lek nyifati manunggaling kawula Gusti ngene lho rek. Ini harus hati-hati karena konsep ini adalah konsep yang sangat dalam sekali. Takutnya orang kalau memang tidak memahami betul ranah ini, kalau mengartikan seenak jidatnya malah tidak karu-karuan ya. Tak gawe penak-penakan wae ngene sirek. Saya coba kembalikan lagi ke masalah kebutuhan manusia tadi ya, lek ngomongin ambisi manusia. Manusia iki butuhnya cuma mangan karo ngombe. Wes, mangan ngombe ya mungkin enek tambahan lah rokok, kopi ya. Kalau disifati ambisi melampaui batas, sebenarnya rokok kopi itu ya istilahnya rek masuk ambisi melampaui batas. Karena cukup makan dan minum saja manusia sudah kenyang kok. Sampean merokokan enggak? Sampean ngopi enggak? Kalau kita mau bicara sesuatu sing murni-murni, bicara kemurnian, ya butuhnya cuma mangan karo ngombe selesai. Sudah, cuma butuh itu. Bisa enggak kamu hidup seperti itu? Nggak bisa toh? Selebihnya dari itu artinya melampaui batas, artinya ambisi. Nah, paham dari sini ya? Jadi penggunaan kata itu harus tepat, penggunaan kalimat itu harus tepat. Supaya apa? Supaya pemahamannya itu tidak kembali lagi kepada kita. Ngono rek. Jadi lek dibaliknya meneh ning manuk misalkan. Sekarang kita nguliti dunia manuk terkait yang kaitannya ambisi manusia misalkan. Aku ngerawat manukku rek. Saya berusaha memahami karakter burungku dengan tak rawat yang penting manuk sehat. Dari mana titik ambisinya? Saya mau tanya. Dari mana titik ambisinya? Kalau kita mau bedah lagi ya, kita merawat burung itu sudah ambisi. Tak balik nih mana? Kamu punya YouTube, kamu berkomentar di YouTube,
Kamu lihat-lihat video, sebenarnya ini semua nggak butuh kamu. Butuhmu cuma makan dan minum, selesai. Kalau bicara titik kemurnian, kamu juga melampaui batas, podo wae. Paham nggak dari sini? Tapi titik remnya yang harus kita petik, bro. Titik remnya yang harus kita petik. Hikmah apa yang bisa kita petik di sini? Ngono loh, bro, ya. Misalkan mau bicara halal haram, ngomongnya halal haram gila beda-bedaan. Apa yang kita makan, misalkan segala sesuatu yang bisa merugikan pada diri kita itu masuknya jatuhnya ke haram. Misalkan kita fanatik dengan halal dan haram. Saya ngerti nggak? Pari zaman saiki, pari zaman saiki, lombok zaman saiki diobat mas, gawe obat kabeh. Haram kuwi mas, karena merugikan kesehatan kita. Sampe nape mangan apa? Terusan, ini sudah perkembangan zaman mas. Jadi kita punya rem, itu sudah alhamdulillah wa syukurilah. Alhamdulillah wa syukurilah kita punya rem. Jadi kalau bicara ambisi melampaui batas, sekali lagi butuh manusia cuma mangan karo ngombe. Selebihnya dari itu melampaui batas sifatnya ambisi. Kalau bicara sisi burung, manusia merawat burung, itu ya wis duwe rasa ambisi ya wis jelas toh rek. Kalau kita mau beda-beda kemurnian, kalau dibandingkan dengan kemurnian yang seharusnya, tapi di sini kita kan burungnya dirawat bro, dikasih makan, dikasih minum. Apakah cukup itu aja? Burung kan butuh kawin, butuh ini, butuh itu. Mungkin disinilah letaknya bro, ya. Disinilah letaknya dimana burung itu tidak dicukupi. Secara apa ya? Untuk orang-orang yang merawat burung single sendirian, ya mungkin kayak saya gini. Kalau peternak beda, peternak kan dicukupi, sak mangane, sak sembarangane. Tapi apa di sini? Sifatnya juga bisnis. Saya juga begitu, sifatnya juga bisnis, dodolan rek, sifatnya bisnis, jual beli di sini. Menurut rek, paham nggak dari sini? Memang ini sifatnya bentuknya pekerjaan. Kecuali begini bro, misalkan burung ini dipaksa dengan ramuan ini, itu, walaupun hasilnya belum pasti ya, hasilnya belum pasti podo wae. Karena kejadian yang akan datang itu rahasia Gusti Allah ya, aku cari Gusti Allah. Ini ya begini, burung itu dipaksa untuk top perform dengan ramuan ini, ramuan itu, racian ini, racian itu, supaya menang nuruti ambisi manusia. Ya ini masuk ke bab ambisi juga. Tapi andai kata dia melakukan itu semua tujuannya karena itu adalah pekerjaan dia, misalkan hubungannya dengan jual beli, misalkan jual beli, wong pemain gantangan ning kono misalkan ya, gawe racian ki, walaupun hasilnya belum pasti kok. Vitamin itu hasilnya nggak ada yang pasti bro, nggak ada yang pasti hasil vitamin itu, serius ini gitu loh. Jadi misalkan orang-orang yang ngeracik ini, ngeracik itu, memaksakan, itu semua dipaksakan misalkan, memang itu sifatnya ambisi mas, sifatnya ambisi. Tapi misalkan itu adalah pekerjaan dia, memang untuk menafkahi anaknya, istrinya, ya udah loh, poin plusnya ambil aja lah itu. Poin plusnya kan masih ada yang bisa dipetik, selesai mas. Kalau kita mau beda-beda sisi kemurnian, gak enak manusia bisa yang pokro mas. Jangankan anda, kiai nomor 1 saja gak pokro lek ngomongin kemurnian. Karena banyak di luar sana kiai yang hanya menggunakan dalil ayat yang memihak posisinya. Tapi dalil ayat yang gak memihak posisinya gak digawe. Nah, banyak kiai yang ngono kuwi. Banyak bro. Kalau bicara kemurnian, apakah mereka murni? Nah, tapi kan ada pesan bijaknya yang bisa dipetik. Ngono lho rek, jadi manusia ya, jadi manusia itu gini loh bro, gawe pena-pena anae. Ibarat kertas putih, enek titik sak titik wae. Ojo didelok titike bro. Delokan kertas putih sing ngombohi ngono rek. Ngono lho. Paham dari sini ya. Jadi jangan dilihat hitam titiknya ini. Jadi sangat tidak bijak sekali kita. Ngono lho rek. Ambil apa yang bisa kita bedah, apa yang bisa kita raih, apa yang bisa kita petik dari sebuah titik ini tadi. Hikmah apa yang bisa kita petik? Ngono. Sampai lupa tadi bicara mengenai halal haram. Sampai tahu nggak kalau ada orang fanatik mengenai haram halal ya, ngomongnya haram karo halal ya. Sampai tak gede logikamu. Apa sih sing halal di dunia ini, saya mau tanya. Yang bener-bener murni halal apa di dunia ini yang bener-bener murni halal? Saya mau tanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jawabanku simple bro. Apa kamu pikir nasi itu murni halal zaman sekarang? Saya mau tanya, apakah ayam itu murni halal zaman sekarang yang kita beli di pasar? Ayam potong kayak ayam kampung kayak ayam apa wae, apa ya kuwi halal? Saya mau tanya sama anda semua, kalau kita mau bicara kemurnian, sing murni halal itu cuma air hujan. Iku pun sampean banyu udan, lek sampean nadai banyu udan apa mbok ombe gawe ada ngene iki, yo jatuhnya bisa haram. Karena ada iki mau gaenane wong kafir, gaenane wong
wong Cina, gaweane wong kafir, sing ngajari wong kafir. Ngono lho rek. Ini kan kalau kita bicara halal haram, mau bicara kemurnian, sing murni cuma banyu udan, tapi kudune sampean mangap cangkeme. Ha. Ceblok langsung ning cangkemmu. Tes. Halal kuwi. Itulah yang halal kalau sampean mau bicara kemurnian yang halal. Ngomong nih sego kulup-kulupan zaman saiki wis diobat iki gawe obat kuwi, lombok diobat, jeruk diobat. Apa terus enggak diobat karo menungso saiki? Tak tekon aku. Bukan hanya dunia burung, dunia pertanian juga begitu, sama aja. Dunia apa yang tidak melampaui batas, tidak ambisi manusia? Saya mau tanya, dunia agama saja ambisi kok. Wong dakwah ditarif, ambisi ndak itu? Saya mau tanya sekarang. Hah? Kalau kita mau bicara kemurnian, salah tempat sampean. Kalau mau bicara kemurnian dari orang-orang yang sudah galiannya mengenai dunia filsafat, salah. Lek beda-beda tasawuf, kita merasa dikuliti, bro. Nggak ada yang benar manusia ini. Tapi setidaknya kita itu jadi manusia. Lihatlah sisi baiknya, ada poin plusnya enggak. Selama orang ini masih ada poin plusnya, kalau kita mau mendidik, kalau kita mau ngajari, kalau kita mau menasehati, nasihatilah dengan cara yang bijak. Gak kena dinasihati dengan cara bijak, ya wes sekakmat tes 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 tes. Ngono bro, itu lek caraku bro. Ngono tes 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 tes. Tapi yo gak perlu nyebut merek, karena apa? Supaya apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat orang banyak, supaya sifatnya tidak personal satu orang. Nah, kalau kita itu bicara nyebut merek kan sifatnya personal satu orang. Tapi kalau ini tidak nyebut merek, ya ini untuk semua orang, supaya bisa jadi bahan pembelajaran, bahan evaluasi semua orang. Jenenge kajian rasa iki mau rek. Paham rek ya? Jadi begitu. Kalau kita mau bicara sifat ambisi manusia, kemurnian manusia, HP iki yo melampaui batas Mas, padha wae. Sampe tak kandhani. Komentar nih YouTube iki yo ambisi padha wae. Itu semua kalau bicara rasa ya ambisi. Ambisi ingin dijawab, ambisi ingin direspon, ambisi ingin ingin dekat, ambisi ingin memiliki ini, ambisi ingin memiliki itu. Ya, ini memang sifat manusia. Jangan bicara burung kalau kayak gitu. Kalau bicara sifat manusia, ambisi manusia, ojo manuk ya, mangan bendinone ngatur keluarga iki lho rek ana rasa ambisine menungso iki rek. Ya itulah manusia. Tapi kita jangan lupa, bro, selagi kita itu punya rem, kita masih punya iman, ya udah wes alhamdulillah, bersyukurillah. Engko lek misale selong mana ya direm maneh, selong maneh direm maneh, ngono ya lho rek. Aja digawe repot. Lek selong terus jomprokno sisane ben kejelunguk ngono lho. Itu kalau saya begitu. Jadi manusia itu ya, kalau saya ya, prinsip saya, orang itu ya, satu kali dicubit diam, dua kali dicubit diam saja, sudah pendeliono tok wae, liriken tok. Tiga kali dicubit kamplengen ajaran. Kalau saya begitu. Apakah ketika saya ngampleng 1, 2, 3, pas ketiga aku ngampleng ini sifatnya tidak ambisi, tidak melampaui batas? Ambisi. Karena manusia itu kan seharusnya sabar. Apa ya iya to rek, zaman saiki tak tekon aku rek. Dikampleng sepisan, astagfirullahaladzim. Dikampleng peng pendo, astagfirullahaladzim. Dikampleng peng telu, astagfirullahaladzim. Sampai peng 100 pangga astagfirullahaladzim. Cuma Kanjeng Nabi rek sing koyo ngono rek. Menungso gak iso koyo ngono kuwi. Jadi kalau mau bicara kemurnian, ambisi manusia, sifat manusia, jangan jauh-jauh bicara ke burung. Bicara pada diri kita sendiri saja. Kita butuhnya itu cuma makan dan minum, selesai. Selebihnya dari itu ambisi. Ya. Ini rada jeru loh bro ya, rada jeru. Tapi begitu, paham dari sini ya. Jadi sebelumnya tadi sudah tak buka kalau masalah dunia burung, hukum merawat burung itu gimana? Nggak apa-apa, merawat burung diperbolehkan. Karena sahabat Nabi yang namanya Abu Umair memang merawat burung. Ngono lho rek. Lebih tepatnya masalah Abu Umair ini kalau nggak salah pernah tak bahas bro. Coba cek saja hukum merawat burung versi Kinara, nanti muncul kok. Saya pernah bahas masalah ini. Waktu itu tak jelaskan detail karena di sini kaitannya dengan ambisi daripada sifat-sifat manusia yang dipertanyakan sama Mas ini. Ya saya angkat topik yang kaitannya dengan ini aja, gak usah melebar ya. Karena ini tadi kaitannya dengan ambisi manusia, makanya ya tak jelas nih masalah ambisi manusia rek. Tapi ya tak kaitkan dengan dunia burung juga ya. Tapi kan kita mengupas segala sesuatu kan harus dasar dulu bro.
burung ini bisa sampai di kita kan karena kita. Kan gak mungkin toh burung ini ujuk-ujuk datang ke kita, Mas bro aku rumatan, kan gak enak toh bro. Kan gak mungkin toh kayak ngono, gitu. Kan burung itu karena kita tangkap, kita bawa pulang ke rumah, baru burung ini menjadi rawatan kita, kan ngono. Makanya yang dibedah dari kita dulu sebagai manusia, ngono loh. Setelah itu kita ke burungnya. Yang penting manukku mau mbok cukupi, mbok rawat, mbok pakani, mbok ombeni, gak mbok sekso, ya udah. Nggak apa-apa, rawat saja. Kalau hubungannya ke gantangan ini dan itu, sifatmu melampaui batas dan kamu gengsi, ya, gengsi, ambisi, terus apa ya, dolenan pengen disanjung uang, pengen dianggap wah orang lain, pengen dianggap hebat, pertanggungjawabannya pribadi masing-masing. Cuma kalau saya pribadi sudah sering saya sampaikan, aku gantang manuk lewis duwe ambisi menang, ya duwe ambisi ketika saya punya gaco, roto-roto aku sering akeh gak budale. Tutuk lawan kuwi gak sida budal, padahal manuk wis tak wargi, wis bener-bener kondisi enak. Gak sida budal karena apa? Ada ambisi dalam hatiku. Kalau ada ambisi saya tidak berangkat. Kalau nggak ada ambisi ya aku budal. Budal gantang manuk tujuannya kumpul konco, ngetes manuk, jajal, kompetisi manukku pinter apa ora dibanding manuk-manuknya konco-koncoku, ya sebatas itu. Ketika ada ucapan, ketika ada perasaan, ketika ada rasa di mana kira-kira manukku api gak ya dibanding manuknya konco-koncoku, apakah ini ambisi? Masuk ambisi sebenarnya. Tapi kan mending daripada aku punya ambisi dari rumah, manukku pasti menang, pasti juara dan aku dianggap hebat, aku dianggap suhu. Nah ini jauh lebih mudarat. Tingkat mudarat itu ada levelnya. Setidaknya pakailah mudarat yang paling bawah. Jaluk suci, jaluk murni, balik maneh babakan sing tak omongne mau rek munyer wae. Paham ya dari sini ya? Ya wes mungkin itu semakin berisi gak karu-karuan ya. Omahku ndelok aku semakin menggebu-gebu kalau bicara, manukku juga menggebu-gebu juga. Manukku kok bisa menyatu karo aku rek ya. Ya apa ngono ku rek ya? Aku dhewe gak ngerti lho, Bro. Kok iso ya manukku? Semakin aku apa jenenge menggebu-gebu, semakin aku berteriak, semakin aku over emosi. Semakin manukku ya over emosi. Ya apa ngono iki? Wes ngono wae, ben gak tawa-tawa ya. Semoga menyentuh lagi kamu, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung ya. Ya wes, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.